warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa binastain ala umuri wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bi binima. Alhamdulillah la kulli hal. Sob, tadi barusan saya ditelepon oleh sahabat dari SKDA di Magelang gitu. Jam ini masih di kapal, tapi saya angkat aja. Jadi saya kan kalau memang saya bisa angkat, saya pasti angkat. Ternyata betul dia lagi ketakutan karena dia punya hutang di suatu bank BRI Syariah, bank syariah katanya BPR Syariah, hutang 75 juta sedangkan jaminannya 300 juta rumahnya itu. Dan dia lagi ketakutan, takut banget apa yang harus dilakukan. Terus saya tanya, udah berapa lama Bapak macet? 3 tahun. Terus Bapak udah dapat surat lelangnya? Belum. Hanya dapat kabar dari rekannya bahwa Bapak mau dilelang. Oke. Apa yang harus dia lakukan? Pertama, jangan takut dulu. Kalau BPR Syariah atau namanya bank syariah atau siapapun, itu ada dewan syariahnya, dan dia pasti pakai prinsip-prinsip syariah. Nggak bisa dia main lelang aja. Dia nasabahnya, kecuali nasabahnya keterlaluan banget itu. Dan enaknya kalau di bank syariah biasanya itu yang saya lihat seperti saya di Muamalat, saya kesulitan diperpanjang hutang saya, tapi pokoknya ini tidak berubah, Contoh, hutang saya anggaplah 2 miliar gitu. Ya kan, tadinya per bulan saya bayar berapa, diperpanjang lagi di ini kan, itu tidak berubah mau berapa tahun pun gitu. Tadinya 7 tahun menjadi 10 tahun gitu. Itu tidak berubah hutangnya, tapi ya seperti itu gitu. Nilai hutang kita, karena dia udah kumulatif kan, kalau segitu ya segitu gitu. Meskipun diperpanjang, itu fungsinya gitu. Bedanya saya beda dengan bank konvensional, di mana diperpanjang waktu hutangnya, diperkecil ininya, tapi ujung-ujungnya kita bayarnya hampir 2 kali lipat gitu, atau lebih mahal lagi gitu. Itu yang terjadi. Jadi intinya jangan takut dulu. Kedua, penanganannya mereka lebih baik sedikit ya daripada yang lain konvensional. Meskipun kadang-kadang sama aja gitu, tapi enggak, lebih baik kadang-kadang. Namanya menempelkan syariah berarti dia harus sesuai syariah. Kalau enggak, kita bisa tuntut mereka gitu. Oke. Langkah selanjutnya adalah, Anda kan belum terima ini hanya dari kasakusuk berita, tapi yang pertama yang harus Anda lakukan adalah sabar dulu, tenang dulu, karena belum keluar suratnya. Yang Anda harus lakukan adalah buatin komunikasi pertama dengan mengirimkan surat peringatan atau pemberitahuan pertama, yaitu minta SP1, minta di SKDA, minta SP1. Di situ Anda minta perihal itu, contoh kepada yang terhormat BPR Syariah, dengan ini kami perihalnya adalah penyelesaian hutang kami, nomor kreditnya berapa itu. Dan kalau gitu dengan hormat, dengan ini kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum. Kalau muslim ya bacakan shalawat dulu, bismillahirrahmanirrahim. Baca itu pengantarnya sholat Nabi, udah gitu langsung masuk ke pokoknya. Dengan ini kami mohonkan untuk meminta payment history. Yang kedua adalah outstanding gitu. Ya, payment history penting karena untuk melihatin jumlah yang udah kita bayar, dan itu terbukti manjur, Saya negosiasi ya, sampai sekarang kemarin yang terakhir ini saya negosiasi sekarang dengan tim likuidasi, itu karena saya baca outstandingnya gitu. Contoh, saya hutang di BPR Legian yang di likuidasi, itu saya hutang 400 juta, tapi saya udah bayar 470 juta, berarti sudah ada kelebihan 70 juta gitu. Jadi intinya dari situ bisa kelihatan gitu. Meskipun itu debatable ya, menurut bank itu kan yang dipotong awalnya kan memang besar dulu, pokoknya kecil ya, seperti itu. Tapi itu kan debatable. Kalau seandainya masuk pengadilan pun, insya Allah hakim akan melihat itu gitu. Terus yang kedua, outstanding menurut dia berapa, dari ketahuan. Setelah itu semua, Anda sekarang kalian ngecek juga di Slick ya, atau IDEB ya, di OJK itu gratis kok, atau online. Anda lihat aja di ini ya, bisa online kok itu. Nah, ketika dapat itu semua, itu untuk mengecek fungsinya gitu. Berikutnya lagi baru nanti SP2 isinya apa, minta kelengkapannya, SHM yang udah diregistrasi, pekerjaan yang kredit, terus macam-macam gitu, SKMHT dan lain-lain, HPHT dan lain-lain kelengkapannya. Nah, itu baru nanti tahap ketiga adalah baru negosiasi, permintaan restrukturisasi. Itu yang terjadi. Dan itu kalau kita udah melakukan bumbu komunikasi itu harus tertulis semua, ada tanda terimanya gitu. Kalau bisa ada fotonya gitu. Semua harus tertulis, karena apa? Itu persiapan kita nanti kalau masuk pengadilan, mau dilelang kita adukan ke pengadilan, itu masih bisa dipindah jadi pertimbangan pihak pengadilan untuk bukti gitu. Kalau nggak ada bukti Anda nggak bisa menang, kalau nggak ada saksi Anda nggak bisa menang. Jadi Anda membawa saksi nanti ke ini bahwa Anda udah kooperatif situ. Kalau bisa berdua datang ke banknya gitu. Jadi minimal ada 2 alat bukti dan saksi, 2 saksi lah gitu.
Itu aja untuk memudahkan untuk Anda menang negosiasi ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Jangan panik dulu ketika dapat itu, dan jangan juga dicuekin gitu, didiamkan Anda yang salah gitu. Nanti tiba-tiba sudah terlelang dan lebih berat lagi nanti kasusnya. Demikian dari saya. Kalau memang bermanfaat tolong bayar dengan Al-Fatihah. Doa terbaik kalau Muslim tambahin Al-Fatihah sama sholat Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya di penyeberangan Gilimanuk ke Tapang mau ke Malang dulu di kapal ya.